Bab 1871. Harvey membukakan pandangannya sedikit. Everett memang punya rencana. Terlebih lagi, Everett bahkan mengerti bagaimana Harvey bekerja. Menarik. Langsung, Everett mengusulkan dan melanjutkan. Jared juga punya bisnis di luar negeri, jadi yang sebenarnya dia pedulikan bukanlah Johnstone Group. Karena kita ingin melawannya, tentu saja kita perlu mengincar titik lemahnya. Harvey segera mengerti apa maksudnya. Nicole. Dia tentu tahu kalau Nicole adalah kelemahan Jared, tapi di saat yang sama dia juga merupakan kelemahan Harvey. Alasan mengapa dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan adalah karena dia tidak ingin menyentuh Nicole. Dua tipuan sebelumnya hanyalah cara dia menguji batas kemampuan Jared. Everett tersenyum. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, Tuan Harvey. Nicole adalah kelemahan Jared dan dia juga kelemahan Anda. Saya tidak akan menyentuhnya, tapi keluarga Riddle adalah kelemahan Nicole. Begitu Everett mengatakannya, Harvey langsung memahaminya. Everett terus tersenyum sinis. Ketika kita menyadari kelemahannya, menandakan apakah Jared akan meninggalkan Riddle Corporation untuk berjuang sendiri. Dan aku mengetahui rahasia internal Riddle Corporation dan celah-celah di dalamnya. Dengan dorongan yang tepat, Everett telah menyatakan dan itulah yang Harvey butuhkan sekarang. Dia hanya peduli pada Nicole dan tidak peduli pada Riddle Corporation. Terlebih lagi, keluarga Riddle mengalami kemajuan pesat sehingga hampir menyamai keluarga Ellison. Jika dia dapat menghancurkan Riddle Corporation, itu berarti keluarga Ellison akan memiliki satu musuh lebih sedikit, jadi kenapa tidak? Tidak buruk, tapi apa rencanamu? Kata-kata Harvey menandakan bahwa ia setuju untuk melanjutkan kerjasama ini lebih jauh. Everett sangat gembira meskipun tawarannya sedikit melengkung. Harvey sudah terpikat. Kalau begitu, mari kita bahas lebih rinci tentang rencana. Selama kita bekerja sama, bahkan raksasa seperti Riddle Corporation dan Johnstone Group dapat dihancurkan. Kilatan jahat muncul di mata Everett saat dia perlahan menjalankan rencana dengan Harvey. Harvey mendengarkan ketika dia berubah muram dan seringai muncul di wajahnya. Saya tidak pernah membayangkan keluarga Riddle punya orang jahat yang bersembunyi di dalamnya. Tahun-tahun ketidakaktifannya kini telah menjadi alat untuk melakukan serangan balik. Tidak buruk, Jared Johnstone, tunggu saja. Aku akan segera membuatmu berlutut dan memohon saat kau menyerahkan Nicole dengan kedua tanganmu sendiri. Kembali di kediaman Riddle, Samuel dan Spencer telah mengirimkan kabar tentang kemenangan Nicole ke rumah, jadi semua orang memutuskan untuk kembali lebih awal untuk merayakan acara tersebut. Nicole tidak menyangka keluarganya ingin merayakan apa yang menurutnya hanyalah kemenangan lain dalam sebuah kompetisi. Dan Jared juga tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Jadi, keluarga itu duduk bersama dan makan malam dengan sangat bahagia. Saat Gloria melihat Jared memanjakan Nicole, menyuapinya ini, Gloria tak berdaya menahan diri untuk bertanya, bukankah kalian berdua akan segera pergi ke Panem? Sudah pesan tiket pesawat. Ibu, Nicole sama sekali tidak ingin marah, tetapi Gloria telah menyinggungnya. Dia benar-benar tidak ingin menangani masalah ini secepat ini. Namun, Jared menanggapinya, sudah selesai. Penerbangannya pukul 9 pagi hari Sabtu. Mata Nicole tak dapat menahan diri agar tidak melebar. Tidak bisakah orang ini secepat itu? Bab 1872. Ketika Samuel dan Spencer mendengar hal itu, mereka mengangkat kepala, tampak sedikit jengkel. Tidak bisakah kamu tidak terburu-buru? Pagi sekali di hari Sabtu. Anda tidak sabaran, Tuan Jared. Jared tidak mempermasalahkannya karena dia berpura-pura tidak melihat ketidaksenangan mereka. Dia kemudian perlahan mengangkat tangan Nicole. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang sudah lama kunantikan, jadi semakin cepat semakin baik. Nicole menatap tatapan Jared yang dalam dan merasa sedikit malu. Orang ini, dia makin lama makin bergantung pada orang lain. Namun, Gloria sangat senang. Bagus, aku akan membantu Nicole berkemas. Kalian berdua akan berangkat Sabtu pagi. Pada titik ini, Nicole sudah hampir menerima nasibnya. Bagaimanapun juga, orang tuanya sebenarnya ingin menikahkannya. Terima kasih, Bibi Gloria. Jared tersenyum puas. Nicole melotot ke arahnya, dan kali ini dia sungguh gembira.
Gloria kemudian bertanya apakah Jared butuh hal lain untuk diselesaikan. Saat mereka berdua berbicara, masalah pernikahan pun terkuak dan bahkan Sean dan Steve pun ikut terlibat. Nicole tak kuasa menahan rasa kagumnya. Sejak kapan Jared bisa menguasai hampir semua anggota keluargaku? Makan malam akhirnya selesai dan ketika Nicole menyuruh Jared pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Kamu punya banyak hal yang harus dilakukan di kantor, tetapi kamu masih punya cukup waktu untuk memikirkan pernikahan. Sepertinya kamu tidak sibuk sama sekali. Jared tersenyum sambil menarik tangan wanita itu dan menciumnya. Aku sibuk, tapi tidak ada yang lebih penting daripada dirimu. Jari-jari Nicole terasa mati rasa saat dia dengan canggung menarik tangannya kembali. Jangan bersikap norak begitu. Jared tersenyum. Begitukah? Kau harus terbiasa dengan itu. Nicole memutar matanya ke arahnya. Tidak mungkin. Dia lalu menggodanya, kita akan segera menikah, dan begitu kita menikah, kita akan bersama setiap hari seperti ini. Melihat ekspresi serius Jared, pipi Nicole terasa sedikit memerah. Kau benar-benar berkulit tebal. Cepat pergi. Jared tersenyum puas, lalu berkata, baiklah, aku pergi dulu. Sampai jumpa nanti malam. Nicole benar-benar malu. Tidak mungkin. Sejak terakhir kali, Jared selalu menyelinap ke kamar tidurnya. Sudah semakin jelas bahwa tidak baik bagi mereka berdua untuk tinggal berdekatan. Jika begini terus, pinggangku pasti patah. Hehe, itu tergantung suasana hatiku. Sambil berkata demikian, dia pun pergi, tidak memberi kesempatan pada Nicole untuk membalas. Nicole memperhatikan saat dia berjalan kembali ke rumah sebelah dan merasa murung. Orang ini, kita akan segera menikah. Tidak bisakah dia menunggu sebentar lagi? Dia perlu memasang kunci tambahan di jendela malam ini. Nicole tidak ingin lagi memikirkan hal ini dan kembali ke ruang tamu. Di aula, ayahnya dan kakak laki-lakinya tampak sedang mendiskusikan sesuatu tentang keluarga Colton. Setelah berurusan dengan Ten Hout, banyak yang merasa bahwa mengikuti keluarga Colton tidak bermanfaat dalam jangka panjang, dan beberapa masih ingin bekerja dengan keluarga Riddle. Daniel agak ragu untuk menerima orang-orang ini. Setelah mendengar itu, Nicole melangkah maju dan berkata, tidak apa-apa jika kau menerima mereka begitu saja. Lagi pula, siapapun yang bukan musuh di medan perang adalah teman. Menerima mereka jauh lebih baik daripada mereka berpihak pada keluarga Colton lagi. Ketika mendengar perkataan Nicole, keraguan Daniel sirna. Ya, masuk akal. Sean tersenyum saat melihat Nicole. Dia juga punya niat seperti itu, tetapi ayahnya orang yang mudah khawatir, jadi untunglah adik perempuannya datang untuk membantu. Bab 1873. Keluarga Fisher akhir-akhir ini semakin tidak berpengaruh, sepertinya mereka akan semakin melemah di masa mendatang, kata Sean kepada Nicole, dengan harapan Nicole akan merasa lebih baik. Kupikir begitu. Sejak mereka bermitra dengan orang-orang itu, aneh rasanya jika mereka tidak mengalami serangan balasan. Kurasa sekarang mereka hanya berdiam diri di sana. Nicole sebelumnya menganggap keluarga Fisher sebagai ancaman bagi keluarga Riddle. Namun, saya mendengar bahwa Fiorella telah keluar dari rumah sakit. Luka bakarnya cukup parah dan dia berencana untuk pergi ke luar negeri untuk mengobatinya dengan operasi plastik. Nicole mendengus dingin. Itu salahnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sean khawatir. Fiorella adalah salah satu anggota keluarga Fisher yang paling kejam. Aku khawatir dia akan mengejarmu lagi. Dengan tatapan dingin, Nicole menjawab, jika dia berani mencoba, aku akan membuat perusahaannya bangkrut tanpa ada peluang untuk pulih. Dari kelihatannya, aku ragu Fiorella akan punya peluang untuk berhasil, pikir Nicole. Aku yakin kamu bisa menjaga dirimu sendiri dengan baik. Sean menatap Nicole dengan lega, mengetahui bahwa Nicole tidak takut pada apapun. Sekarang, kamu bisa menikah tanpa perlu khawatir. Serahkan sisanya pada kami. Nicole mengangguk. Masalah di rumah hampir selesai. Sekarang tinggal debrief saja. Saat Nicole sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar Spencer dan Samuel berlari masuk sambil membawa durian ke ruang tamu. Baunya yang menyengat membuat Nicole merasa mual. Sebelum Nicole sempat mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya,
Tanpa sadar ia menutup hidungnya dan bergegas ke toilet. Spencer dan Samuel tercengang saat melihat ke arah Nicole berlari sebelum bertanya dengan canggung, ada apa dengannya? Sean tak kuasa menahan diri untuk menatap kosong ke arah mereka berdua. Pasti bau durian yang menyengat. Baunya bisa membunuh orang. Samuel langsung menyalahkan dirinya sendiri. Hah, kupikir dia akan menyukainya. Ya, aku belum pernah dengar dia tidak suka durian, kata Spencer saat ia berniat untuk berbagi sepotong dengan Nicole, tetapi Nicole belum juga kembali. Nicole merasa tidak ingin muntah lagi. Perasaan itu cukup aneh karena dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Dulu saya suka durian, tetapi sekarang menciumnya membuat saya mengalami reaksi ini. Hanya memikirkan durian saja membuat Nicole menghindari ruang tamu dan langsung kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, masalah ini benar-benar terlupakan. Keesokan harinya, festival sekolah akhirnya memasuki tahap akhir. Kampus universitas telah merampungkan persiapannya sementara kampus sekolah menengah atas berada di bawah manajemen Nicole dan Harvey. Karena berkurangnya kontak dengan Harvey, Nicole telah mengirimkan pilihan topik untuk masing-masing kelas agar mereka yang menanganinya. Yang mengejutkannya, ia tidak menyangka bahwa Harvey tidak memberikan kontribusi apapun. Nicole lebih suka mengelola sendiri seluruh acara daripada berinteraksi dengan Harvey. Nicole memanggil Spencer, Samuel, Lulu, dan June untuk memberikan instruksi. Kelima orang itu mulai bekerja dari kelas pertama. Nicole pergi untuk memeriksa bagaimana keadaannya sementara Spencer dan Samuel pergi untuk mengawasi perlunya pengaturan lebih lanjut dan membimbing para pria untuk bekerja. Kemudian June dan Lulu mengajari para gadis untuk membuat pakaian dan mewarnai kain. Setelah bekerja sepanjang pagi, beberapa orang kelelahan. Nicole mengundang semua orang ke kafetaria untuk makan siang bersama. Spencer dan Samuel memfokuskan perhatian mereka sepenuhnya pada makanan yang dikonsumsi. Di sisi lain, June tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, apakah pihak kampus sengaja melakukannya. Tahun-tahun sebelumnya, pihak kampus yang mengambil alih pengawasan dan pengelolaan, tetapi mengapa tahun ini mereka mengubahnya? Nicole berkata dengan dingin, itu karena ketua SMA yang angkat bicara. Jadi wajar saja kalau mereka tidak bertanggung jawab atas apapun. Nicole tidak pernah berpartisipasi dalam tahun-tahun sebelumnya, jadi dia tidak tahu bahwa acara seperti ini selalu berada di bawah manajemen kampus universitas. Jadi, dia mengabaikannya begitu saja. Saat Nicole tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara sarkastis tiba-tiba terdengar di belakangnya. Wah, kalau bukan ketua OSIS. Kudengar ketua OSIS pergi mengawasi persiapan festival pagi ini. Kerja keras, iya. Bab 1874. Nada sarkastis itu langsung membuat wajah Nicole menjadi sedingin es, dan dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa orang itu. Harvey berjalan mengitari meja Nicole dan melirik orang-orang di sekitarnya. Ia tidak menyangka Nicole akan menghindarinya sejauh ini. Sepertinya ia lebih suka menderita sendirian daripada berada di dekatku. Harvey berasumsi bahwa ia akhirnya akan menyerah saat dibanjiri pekerjaan, tidak menyangka bahwa ia mampu menangani begitu banyak hal sekaligus, termasuk persiapan festival di kampus universitas. Nicole melihat bahwa Harvey sedang menguji kesabarannya, tidak ingin pergi. Ia menjawab dengan acuh tak acuh, iya, tanpa kerja keras dan partisipasi wakil presiden. Aku berasumsi kau sangat sibuk dengan persiapan kampus universitas. Kampus sekolah menengah hanya butuh 1 hari untuk menyiapkan semuanya, dibandingkan dengan para jenius di kampus universitas. Kau pasti bekerja sangat keras. Nicole mengatakan ini dengan maksud mengejek kemampuan Harvey. Harvey tidak merasa terganggu atau marah. Sebaliknya, ia menanggapi dengan senyum di bibirnya, tentu saja. Demi kejelasan presiden, menunda-nunda bisa jadi hal yang baik asalkan tidak menimbulkan masalah sebelum hari besar. Lagi pula, jika terjadi kesalahan selama festival, yang akan kehilangan reputasi adalah Royal Creek. Nicole melotot melihat keangkuhan Harvey. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata sinis, kalau menurut sudut pandangmu, wakil presiden sangat peduli dengan sekolah kita. Lalu kenapa kau tidak membantu yang lain? Sekarang setelah aku menyebutkannya, bukankah sudah agak terlambat?
Nicole tidak memberinya kesempatan untuk membantah. Dia menggelengkan kepalanya. Ketua OSIS memang pandai berkata-kata. Apapun yang kau katakan itu benar. Kita ini hanya OSIS biasa. Apakah kita masih perlu diawasi seketat itu? Festival sekolah tinggal 2 hari lagi. Jangan mengacaukannya. Setelah mendengar itu, Harvey langsung berbalik dan pergi sambil marah. Dasar brengsek bermuka dua. Lulu memutar matanya ke arah Harvey. Dulu dia baik sekali padamu. Kenapa sekarang dia berubah total? Nicole terdiam sejenak. Mungkin karena aku merebut jabatan presiden darinya. Spencer dan Samuel mendengar apa yang dikatakan Nicole dan menjadi marah. Apakah dia selalu pelit seperti itu? Hanya karena kampanye konyol, apakah itu perlu? Samuel tak kuasa menahan amarahnya. Nicole tak berkata apa-apa lagi. Semua orang di meja tahu bahwa Harvey kini bukan lagi salah satu temannya. Setelah selesai makan, semua orang melanjutkan bekerja dan meningkatkan hasil kerja mereka sepanjang sore. Nicole tidak ingin Harvey mengawasinya, jadi dia mengerjakan semua pekerjaan dengan saksama. 2 hari kemudian, pada hari Jumat, Festival Royal Creek dimulai. Festival ini diadakan setiap tahun, di mana mereka membuka gerbang untuk umum, untuk menarik perhatian publik dan memberitahu mereka lebih banyak tentang Royal Creek. Festival ini sangat meriah. Banyak media yang datang untuk meliput hari itu. Peserta harus mendaftarkan diri melalui kode QR yang diberikan di gerbang masuk sebelum mereka dapat memasuki sekolah dan menikmati berbagai kegiatan yang menyenangkan. Para mahasiswa sangat memahami apa yang harus dilakukan, sementara para siswa SMA mampu menangani para peserta. Berkat persiapan Nicole yang matang, mereka melakukannya dengan mudah. Tuan Ellison berjalan mengelilingi lapangan bersama Nicole dan Harvey, wajahnya dipenuhi rasa puas terhadap stand kegiatan yang didirikan oleh kedua kampus. Festival tahun ini benar-benar menghemat banyak biaya, dan bahkan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian berdua telah melakukannya dengan baik. Kerja bagus. Ellison melihat hasilnya dengan bangga, dan lebih memperhatikan Nicole. Sebelumnya, ketika Stanley tidak punya waktu untuk mengurus urusan internal sekolah, ia lebih banyak menyerahkan urusan itu kepada Harvey. Stanley khawatir Harvey juga akan sibuk, jadi kedatangan Nicole untuk membantu partisipasi dalam pemilihan benar-benar telah memenangkan hati Ellison. Tidak apa-apa, jawab Nicole acuh tak acuh. Semua ide untuk festival sekolah adalah ide Harvey dan sudah sepantasnya Harvey yang mendapat pujian. Harvey tersenyum dan menatap kakeknya. Nicole dan saya telah bekerja sama dengan sangat baik kali ini, itulah sebabnya kami mencapai hasil yang sangat cemerlang. Ellison tahu bahwa Harvey dan Nicole sedang mengalami masa sulit, tetapi ia senang melihat mereka bekerja sama dengan baik untuk festival sekolah. Jika Nicole tidak bertunangan dengan Jared, mereka akan menjadi pasangan yang cocok. Tuan Ellison berpura-pura tersenyum. Ya, sepertinya kalian berdua memiliki kerja sama tim yang hebat. Kalian harus lebih saling membantu di masa mendatang. Dengan senyum tenang, Harvey berkata, ya, kami tahu. Bab 1875. Nicole melirik Harvey. Orang ini bahkan tidak berkedip saat berbohong. Nicole menganggukkan kepalanya acuh tak acuh, dan berkata, ya. Elliot dan para guru berkeliling untuk memastikan tidak ada masalah sebelum kembali ke kantor mereka. Festival sekolah dikelola oleh anggota utama Serikat Siswa tempat Nicole menjadi bagiannya. Harvey tidak meninggalkan Nicole dan berjalan berdampingan dengannya menuju lautan siswa. Nicole tidak berbicara dan Harvey menikmati momen kebersamaannya dengan Nicole. Ada hari-hari tertentu di mana ia bisa menikmati kebersamaan dengannya. Nicole mempercepat langkahnya saat ia mencoba memperlebar jarak dari Harvey. Namun, Harvey cepat menyadarinya dan tetap mendekat. Mereka berdua berjalan-jalan sehingga menimbulkan pertanyaan di antara para pejalan kaki. Wah, cewek dan cowok jagoan di sekolah, jalan bareng. Mereka benar-benar pasangan yang cocok. Benar kan? Mereka terlihat serasi sekali. Semua orang di sekitar mereka membicarakan mereka. Harvey tampak puas, sementara Nicole tampak tertekan. Orang-orang ini pasti buta, jika mereka berpikir ini benar, pikir Nicole. Saya akan mengawasi siswa SMA. Wakil Presiden,
Saya khawatir saya harus merepotkan Anda untuk mengawasi mahasiswa. Harvey melihat Nicole berusaha mengusirnya. Dia tidak khawatir. Sebaliknya, dia memanggil Edwin dan dua orang lainnya. Kalian pergilah duluan. Aku akan mengikuti presiden kita ke sini karena ini tahun pertamanya menangani acara ini. Baiklah kalau begitu. Edwin merasa ada yang tidak beres dengan Harvey. Dia tidak tahu apa yang salah, dia juga tidak punya posisi untuk membantah. Edwin hanya bisa mengangguk dan pergi bersama yang lain. Nicole, yang menyadari Harvey bersikap tidak tahu malu, mencibir. Karena wakil presiden sangat peduli dan memperhatikan festival sekolah, kamu bisa mengurusnya. Aku agak lelah jadi aku akan pulang untuk beristirahat. Harvey merasa kantung matanya semakin menghitam. Yah, itu jelas bukan masalah. Namun, jika ada masalah, aku tidak akan bisa langsung menyelesaikannya. Anda, orang ini sangat licik, pikir Nicole. Karena tidak ada cara lain, Nicole berbalik untuk pergi, berjalan berkeliling untuk mengawasi festival. Berjalan di belakangnya adalah Harvey yang sesombong burung merak. Harvey tidak peduli apakah Nicole membencinya atau tidak. Ia hanya menginginkan perasaan puas di dekatnya. Begitu saja, Nicole diikuti oleh Harvey hingga siang hari. Nicole sangat lelah. Ia ingin beristirahat dan makan makanan Cina. Presiden, perwakilan kelas dari Serikat Mahasiswa sudah kelelahan. Bagaimana kalau kita berhenti dan makan siang bersama? Usul Harvey. Bajingan ini sekarang menjadikan makan siang sebagai alasan untuk tinggal bersama lebih lama. Maaf, hanya saja aku merasa mual setiap kali melihat wajah seseorang. Kau bisa pergi makan bersama mereka sebagai gantiku. Setelah mengatakan itu, Nicole tidak memberi Harvey kesempatan untuk membantah. Dia berbalik. Sekitar dan kiri. Harvey mengikuti Nicole dari belakang dengan tenang. Kalau begitu, bagaimana kalau kita makan makanan Cina bersama? Nicole tak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arahnya lewat sudut matanya. Apakah dia tidak sadar bahwa dialah yang membuatku sakit? Bab 1876. Tidak perlu. Aku merasa ingin memuntahkan semuanya. Setelah melihat toilet, Nicole terdiam dan langsung menuju toilet wanita. Aku ragu dia masih bisa mengikutiku kali ini. Pikirnya. Harvey melirik ikon di toilet wanita sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya kali ini aku tidak akan berhasil. Aku akan membiarkannya makan siang, pikir Harvey sambil berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, Nicole keluar dari kamar mandi pria, dan saat hendak keluar, ia berpapasan dengan Ryder dan Gary yang baru saja keluar dari kamar mandi pria. Mata kedua saudara itu berbinar saat melihat Nicole. Nicole, apa yang kamu lakukan di sini? Nicole menatap mereka berdua dan bertanya, kalian berdua, apakah kalian selalu pergi ke kamar mandi bersama? Kedua saudara itu saling memandang dengan malu. Kebetulan sekali kita bertemu. Nicole menatap mereka berdua dengan salah satu alisnya terangkat. Kurasa kalian berdua tidak ingin berpartisipasi dalam festival sekolah dan sengaja datang ke sini untuk melarikan diri. Nicole kemudian mengerutkan kening. Sebagai ketua OSIS, saya harus mengkritik kalian berdua. Para siswa lain di luar sana berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodasi para tamu dan merekrut lebih banyak siswa untuk acara sekolah, sementara kalian berdua di sini. Kalian berdua juga siswa di sini, jadi bagaimana mungkin kalian bersembunyi di kamar mandi dan tidak melakukan apa-apa? Sekali lagi, kedua saudara itu saling memandang dengan malu. Maksudku, meskipun kita juga anak-anak keluarga Finlay. Banyak orang yang datang ke sini hari ini mengenal kami dengan baik. Para tamu yang hadir di festival hari ini juga dipilih dengan saksama, dan sebagian besar adalah siswa teladan dan anak-anak dari keluarga terpandang. Namun, seluruh festival telah menjadi tugas berat bagi saudara Finlay. Nicole mengangkat alisnya, menyadari bahwa mereka berdua mengatakan kebenaran. Dia menarik napas dalam-dalam, tidak dapat memahaminya. Lupakan saja. Karena ini jam istirahat makan siang, kamu boleh beristirahat. Namun, kamu harus kembali ke kelas dan membantu berpartisipasi. Baiklah, saudara Finlay mengangguk dengan putus asa.
Orang-orang yang lewat tidak dapat mempercayai mata mereka ketika mereka melihat bahwa saudara-saudara Finlay mematuhi Nicole Riddle. Setelah mengamati dengan saksama, mereka melihat ban lengan merah di lengannya, dan saat itulah mereka menyadari bahwa dia adalah ketua OSIS. Aku pergi dulu. Aku mau makan dulu, kalian bisa pergi duluan. Nicole mengangguk dan mulai berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dia hanya ingin makan siang dan beristirahat sebentar. Begitu mendengar Nicole akan pergi makan siang, Ryder dan Gary saling berpandangan dan berkata, kami juga akan makan. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Nicole melirik mereka berdua. Aku mau pergi minum di kafe seberang sekolah kita. Meskipun Jared tidak sering pergi ke kafe itu, Nicole masih suka mengambil secangkir kopi dari tempat itu setiap kali ia ada waktu luang. Kami juga berencana untuk pergi ke sana, kata Gary segera. Ryder tertegun sejenak sebelum kembali sadar. Mereka tidak menyebutkan kemana mereka akan pergi sebelumnya, tapi kurasa tidak apa-apa. Kafe di sana menyajikan makanan lezat. Karena di jalan, yuk kita ke sana bareng, ajak Ryder. Nicole tidak ingin pergi ke tempat lain. Jika mereka juga ingin pergi ke sana, silakan. Kenapa tidak? Tak lama kemudian, mereka bertiga pun berangkat menuju kafe bersama-sama. Sudah lama sekali aku tidak bertemu Klaus, pikir Nicole. Mata Nicole berbinar saat dia menatap tajam ke arah Klaus yang ada di sana. Nona Riddle, apa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Ya, aku pesan yang biasa saja, kata Nicole sambil mencari tempat duduk setelah memesan. Baiklah, Klaus mengangguk, sebelum menoleh ke Ryder dan Gary. Apa yang kamu minum? Tanya Klaus. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap sedikit dingin terhadap saudara Finlay. Meskipun Klaus tahu bahwa mereka adalah saudara Finlay, dia tidak begitu menyukai mereka. 2 cangkir latte, Ryder memesan dengan santai. 3 porsi steak, kata Gary. Bab 1877. Klaus mengerutkan kening ketika dia melihat Gary telah memesan steak untuk Nicole. Dia diperintahkan untuk mengawasi Nicole, untuk mencegah pria lain mendekatinya. Anak ini bahkan memesan makanan untuk Nicole. Klaus memikirkannya dan menatap Nicole dengan ekspresi angkuh. Nona Riddle, apakah Anda mau steaknya? Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak, berikan saja aku pasta dan beberapa makanan penutup setelahnya. Oke, kata Klaus dengan keras, lalu mengulangi pesanannya. 2 steak, 1 pasta, 3 kopi, dan 2 makanan penutup. Aku akan segera kembali. Lalu Klaus berbalik dan pergi. Ryder dan Gary tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan alis terangkat karena curiga setelah interaksi itu. Ada apa dengan orang itu? Bukankah seharusnya dia memberi kita apa yang kita inginkan setelah kita memesan? Mengapa dia bertanya kepada Nicole tentang hal itu secara spesifik sebelum menghapus salah satu pesanan kita? Saya pelanggan tetap di sini. Dia tahu apa yang saya inginkan dan apa yang tidak saya inginkan. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata Nicole. Oh, Ryder dan Gary mengangguk dan duduk di seberang Nicole. Gary memperhatikan wajah Nicole yang lelah dan bertanya, saya lihat kamu sudah berkeliling ke kelas hari ini. Apakah kamu lelah? Nicole melirik Gary sekilas dan mendesah. Ya. Mengorganisir festival semacam ini lebih melelahkan daripada mendelegasikan tugas kepada orang lain, dan Nicole harus mengatur terlalu banyak orang. Perlahan tapi pasti, ia mulai menyesali pilihannya untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Saya tahu Anda sibuk dengan Spencer, Samuel, dan Lulu sehari sebelumnya. Jika Anda membutuhkan tenaga tambahan, Anda dapat memberitahu kami, Gary menawarkan dengan tulus. Ryder menatap Gary. Dia belum pernah melihat saudaranya bersikap begitu proaktif dalam hidupnya sebelum ini. Kurasa dia bersedia membuat pengecualian untuk Nicole. Nicole mengangguk saat menyadari ketulusan Gary. Aku tahu, tapi tidak perlu begitu. Setelah hari ini, semuanya akan berakhir untuk selamanya. Nicole sangat ingin mengakhiri aktivitas siswa semacam ini dengan cepat sehingga dia bisa beristirahat panjang. Besok, hari Sabtu. Aku ada penerbangan jam 9 pagi, Nicole mendesah saat mengingat jadwalnya. Ternyata, kini ada lebih banyak hal yang memerlukan kesibukan.
Masih banyak hal yang harus dilakukan setelah festival berakhir. Beberapa barang perlu didaur ulang setelahnya, jadi Anda bisa menyerahkannya kepada kami, Gary menawarkan, saat ia melihat Nicole kelelahan. Nicole mengangkat alisnya. Daur ulang. Mengapa acara sekolah harus melelahkan seperti ini? Tentu saja, aku pernah ikut dalam serikat mahasiswa di sekolah menengah sebelumnya, jadi aku paham betul prosedur ini. Sejak masuk universitas, Gary tidak punya waktu lagi untuk berpartisipasi dalam OSIS, ia hanya memfokuskan waktunya untuk belajar komputer. Namun, ia tidak melupakan tata tertib acara sekolah. Namun, sungguh tidak tahu malu bagi Nicole untuk mengganggu Spencer dan Samuel sekali lagi, terutama setelah mereka membantunya selama 2 hari berturut-turut. Mereka pasti sangat lelah. Karena Ryder dan Gary menawarkan bantuan, Nicole pun setuju. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyerahkan pekerjaan ini kepada kalian setelah festival ini berakhir. Lebih baik serahkan saja pada mereka daripada merepotkan saudara-saudaraku lagi, pikirnya. Jangan sebut-sebut. Gary langsung mengangguk setuju, dengan ekspresi senang di wajahnya. Dia senang bisa membantu Nicole. Ryder, di sisi lain sedang memperhatikan, mengantisipasi bagaimana hal-hal akan berjalan bagi Gary nanti setelah melihat bahwa ia bersemangat untuk kembali menjalankan tugas untuk serikat mahasiswa. Jika bukan karena dia, aku tidak akan setuju, pikir Ryder yang merasa senang karena bisa meringankan beban Nicole. Tak lama kemudian, pelayan datang membawakan kopi dan makan siang mereka. Nicole menyeruput kopinya dengan ekspresi puas di wajahnya. Benar saja, hanya kopi Jared yang dapat memberinya ketenangan sementara, membebaskannya dari semua kekhawatiran dan masalahnya, meski hanya sesaat. Kopi di sini benar-benar enak, komentar Ryder sambil tersenyum. Saya sudah sering ke tempat ini sejak dibuka, tetapi saya masih belum tahu siapa pemilik tempat ini. Sebelumnya, tidak seorang pun diizinkan mendirikan kafe yang langsung menghadap Royal Creek. Gary merasa malu sejenak, lalu menoleh ke saudaranya dan berkata, kafe ini milik Johnston Group. Kalau bukan karena Jared yang memberitahu Gary tentang hal itu secara langsung, dia juga tidak akan pernah mengetahuinya. Ryder terkejut. Keluarga Johnston. Bab 1878. Gary mengangguk dan mengarahkan pandangannya ke arah Nicole. Kemudian, sesuatu terlintas di benak Ryder. Mungkinkah pemilik kafe ini adalah Jared? Kalau begitu, bukankah Nicole akan menjadi pemilik tempat ini? Pikiran yang berkecamuk di benaknya hampir membuat Ryder menyemburkan kopinya. Namun, dia memaksakan diri menelan kopi itu sebelum terbatuk keras. Benarkah? Gary mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Jadi, itu sebabnya kamu sangat mengenal manajer toko itu, kata Ryder canggung. Aneh kalau dia tidak tahu selera dan kesukaan istri bosnya. Tidak bijaksana kalau dia mencampur adukkan semuanya, pikirnya. Nicole memperhatikan perilaku aneh di antara kedua bersaudara itu, dan saat itulah ia menduga bahwa Ryder tahu tentang hubungannya dengan Jared. Karena itu, dia tidak menyangkalnya. Ya, Ryder menatap Nicole dengan malu, tidak menyangka dia akan menjawabnya dengan jelas. Jika ini orang lain, mereka pasti akan sangat senang memiliki kafe sebesar ini, pikir Ryder dalam hati. Ryder kemudian berhenti bicara, karena ia merasa Klaus telah menatapnya. Ia menundukkan kepala dan melanjutkan makan. Nicole menikmati kopi dan makan siangnya dengan tenang. Tak lama kemudian, mereka bertiga selesai makan siang, dan menyantap hidangan penutup yang dibagikan Nicole kepada mereka. Saya tidak pernah bermimpi suatu hari nanti idola saya akan berbagi hidangan penutupnya dengan saya. Kedua bersaudara itu sangat gembira. Dengan mengingat hal itu, Ryder tidak dapat menahan diri untuk berkata, ini salahku. Bisa membelikan makan siang untuk idolaku adalah mimpi yang menjadi kenyataan, pikir Ryder. Nicole menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Aku tidak membayar saat makan di sini. Ini berarti, karena keduanya telah mengikutinya ke kafe, mereka tidak perlu membayar makanannya. Gary melirik Ryder sebelum mereka berdua langsung mengerti apa maksudnya, dan mereka berdua hampir lupa bahwa makanan itu milik Jared. Kemudian, saat mereka berdua sedang berpikir, mereka merasakan hembusan angin kencang di belakang mereka.
Kakak beradik Finlay berbalik dan melihat seorang pria berjaket anti-angin masuk melalui pintu. Tatapannya tajam dan tegas saat dia menatap mereka berdua sebelum dia langsung menuju meja mereka. Gary memandang Jared dan berpikir, tidak pernah terpikir olehku akan bertemu Jared untuk makan siang. Di sisi lain, Ryder tampaknya merasakan bahwa segala sesuatunya tidak akan semudah itu. Penampilan Jared yang babak belur menunjukkan bahwa ia sengaja datang ke sini. Nicole juga sangat terkejut karena ia tidak menyangka Jared akan muncul di kafe saat jam makan siang. Apa yang kamu lakukan di sini? Nicole menatap Jared sambil tersenyum lembut. Senyum yang dimaksud adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Ryder dan Gary sebelumnya, karena senyum itu begitu murni. Gary dan Ryder menoleh untuk saling memandang. Sepertinya Nicole hanya akan menunjukkan sisi rentannya kepada Jared. Melihat itu, baik Gary maupun Ryder merasakan gelombang kecemburuan yang tiba-tiba saat mereka melihat Nicole tersenyum pada Jared. Jared langsung mengenali saudara Finlay dan suaranya berubah dingin. Bukankah kedua pria ini dari keluarga Finlay? Apakah kalian dekat dengan tunanganku? Jika Klaus tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu kalau Nicole makan siang dengan orang-orang ini. Maksudku, tidak apa-apa makan siang, tapi dengan mereka berdua. Wanita ini sepertinya tidak bisa memberiku kesempatan. Pikir Jared dalam hati. Bab 1879. Saat mereka ditatap oleh Jared, Gary dan Ryder merasakan kehadiran yang luar biasa menyelimuti mereka. Namun, Gary berusaha sekuat tenaga untuk menahan kehadiran Jared, dan dengan nada yang menunjukkan ketidakpuasannya, dia menjawab, Nicole dan aku teman sekelas. Bukankah wajar jika kami saling mengenal dengan baik? Melihat betapa keras kepala Gary, Jared memandang Ryder dan mengejek, lalu, apakah Ryder teman sekelas Nicole juga? Ryder tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri, dan karena itu, ia hanya bisa menjawab dengan canggung, kami mengikuti kompetisi beberapa hari yang lalu. Kurasa kita bisa dianggap sebagai rekan satu tim. Lagi pula, mereka bertiga berada dalam satu tim. Jadi, tidak salah jika ia menyebut dirinya sebagai salah satu rekan satu tim Nicole. Namun, Jared merasa seolah-olah mereka berdua hanya mencari-cari alasan. Saudara Finlay adalah orang yang sangat pemalu. Jelas bahwa mereka berdua memiliki perasaan terhadap Nicole, namun, mereka bisa makan bersama Nicole. Hal ini membuat orang lain bertanya-tanya apa sebenarnya perasaan mereka. Pada saat itu, Nicole dapat melihat bahwa Jared sedang tidak senang. Awalnya, Nicole cukup terkejut melihatnya, tetapi ia heran mengapa Jared tiba-tiba melihat warna hijau begitu ia tiba. Melihat Ryder dan Gary sudah selesai makan, Nicole berkata, kalian berdua boleh kembali dulu. Aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan tunanganku. Apa tidak apa-apa? Perkataan Nicole membuat saudara Finlay merasa sedih. Begitu tunangannya muncul, Nicole sama sekali tidak bisa mereka hubungi. Namun, Ryder masih bisa bersikap ramah. Tentu, kami akan meninggalkan kalian berdua. Kemudian dia berbalik dan menyeret Gary keluar tanpa memberinya kesempatan berbicara. Jared memperhatikan mereka pergi. Kemudian, dia berbalik dan menatap Nicole dengan tidak senang. Tidak apa-apa kalau kamu makan siang tanpa aku. Tapi, kamu malah harus mengulur-ulur waktu dengan kedua penguntit itu. Nicole mengangkat alisnya. Jared Johnston, dasar brengsek. Kamu makin jago cemburu sekarang. Mereka cuma teman sekolahku, dan kebetulan saja mereka juga mau makan di sini. Bukankah akan lebih aneh kalau kita pisah meja? Jared tahu bahwa Nicole tidak punya niat seperti itu. Namun bagi Jared, perasaan kedua pria itu terhadapnya sangat jelas. Untungnya, kami akan mendaftar besok. Kalau tidak, saya tidak akan pernah merasa tenang selama sisa hidup saya, katanya. Jared tidak merasa tenang, karena ia tahu bahwa wanitanya sempurna dalam segala hal, dan banyak sekali mata yang tertuju padanya. Saat menyebut hari esok, raut wajah Nicole menjadi muram. Beraninya kau menyebutkannya, kau memesan tiket penerbangan pagi sekali. Aku berpikir untuk tidur lebih lama. Sebenarnya, Nicole tidak bermaksud untuk mendaftar secepat itu. Namun, Jared menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, aku bisa tinggal di kamarmu malam ini dan menjadi alarm pribadimu. Pergi.
Teriak Nicole, tidak memberinya kesempatan untuk menginap di kamarnya lagi. Sudah kubilang, aku sudah mengganti kunci pintu balkon. Kau tidak akan bisa masuk lagi. Jangan coba-coba. Jared tiba-tiba mengeluarkan sebuah kunci. Aku tahu, aku sudah memecahkannya dengan kunci ini. Dia benar-benar orang yang tidak tahu malu. Sebaliknya, Jared tampaknya diam-diam mengambil kunci Nicole saat mereka bersama dan menggandakannya. Jadi, sebaiknya kau bangun tepat waktu besok. Kalau tidak, aku akan datang malam ini, bisik Jared ke telinga Nicole dengan nada mengancam. Nicole tak kuasa menahan diri untuk menggigit bibir bawahnya. Dasar pria jorok. Lupakan saja. Aku akan bangun sendiri saja. Jauh lebih baik daripada dibangunkan olehnya, pikirnya. Aku hanya kotor saat bersamamu. Jared tersenyum. Pada saat itu, Klaus yang sejak awal penuh perhatian, menyajikan Jared sepiring makan siang dan secangkir kopi. Nicole tertegun, kamu belum makan siang. Tentu saja, tunanganku sedang sibuk makan siang dengan orang lain, tapi tidak denganku, jawab Jared dengan nada bercanda. Mendengar itu, Nicole kehilangan kata-kata. Baiklah, aku akan menemanimu sekarang. Jared mengerutkan bibirnya. Bahagia akhirnya, ia mulai memakan makan siangnya. Karena mereka berdua sudah lama tidak makan siang bersama, makanan itu sangat memuaskan bagi Jared. Setelah makan siang, Jared dengan enggan mengirim Nicole kembali ke pintu masuk sekolah. Nicole juga merasa sedih karena harus berpisah dengan Jared. Baiklah. Berkendara dengan aman. Baiklah. Jared mengangguk. Lalu, dia mencium kening Nicole tanpa peduli sedikit pun di mana mereka berada. Bab 1880. Hei, ini sekolah. Memang benar, tetapi Jared tidak memperdulikannya dan langsung menciumnya begitu saja. Lalu kenapa? Kau akan segera menjadi istriku. Apakah aku harus memikirkan apa yang dipikirkan orang lain saat aku mencium istriku? Tanya Jared, merasa tidak terganggu. Mendengar itu, Nicole hampir tidak bisa berkata apa-apa. Cukup, aku sedang tidak ingin bicara denganmu. Kemudian, dia masuk ke sekolah dengan wajah kecewa. Bajingan ini selalu bersikap seperti itu. Aku harus berhati-hati padanya lain kali. Melihat betapa gugupnya Nicole, Jared masuk ke mobil dengan gembira. Ayo kita ke kantor. Baiklah. Jawab Max dan menyalakan mesin mobil. Namun, tak lama kemudian, Max menerima telepon. Tuan Johnston, sepertinya ada masalah di Riddle Corporation. Jared mengernyit sedikit. Berbaliklah dan pergilah ke Riddle Corporation. Karena Max sudah mengatakan pada Jared bahwa ada masalah, Jared tidak boleh menganggap enteng masalah itu dan mengabaikannya. Dicatat, Max mengangguk, lalu segera berbalik dan langsung menuju Riddle Corporation. Hari panjang yang terdiri dari perayaan ulang tahun sekolah akhirnya berakhir. Setelah sekolah dibubarkan, semua orang kembali sibuk. Untungnya, Gary dan Ryder menepati janji mereka dan datang untuk membantu. Selain itu, Samuel dan Spencer juga bersama Nicole sepanjang waktu. Oleh karena itu, pekerjaan menjadi jauh lebih mudah bagi Nicole. Namun, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 7 saat mereka menyelesaikan semuanya. Matahari sudah terbenam saat mereka sampai di rumah. Samuel memijat punggungnya setelah turun dari mobil. Hari ini sungguh melelahkan. Spencer menghela napas. Begitu pula denganku. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun sekolah lagi. Bahkan tahun depan. Melihat betapa lelahnya kedua saudaranya, Nicole berkata, terima kasih, Samuel dan Spencer. Aku akan membalas kalian berdua dengan baik saat aku kembali di akhir pekan. Mendengar itu, Samuel buru-buru menjawab, bukan itu yang kumaksud. Kaulah yang bekerja paling keras hari ini. Kami hanya di sana untuk membantumu. Samuel benar-benar khawatir tentang Nicole, karena dia sangat sibuk hari itu. Nicole bisa melihat bahwa saudara-saudaranya benar-benar khawatir padanya, jadi dia tersenyum. Jangan khawatir, ini hanya 1 hari. Kamu akan baik-baik saja setelah beristirahat di akhir pekan. Ya, Spencer mengangguk. Namun, ketika ia mengingat bahwa Nicole dan Jared akan menikah keesokan harinya, wajahnya menjadi muram.
Tapi kau harus pergi ke Panem akhir pekan ini. Kau akan sangat lelah. Ini semua salah Jared karena terburu-buru kali ini. Apakah dia harus terburu-buru untuk menikahi Nicole? Spencer bertanya-tanya. Setiap kali Nicole memikirkan hal itu, hatinya akan terasa berat. Meskipun dia sangat menyukai Jared, pikiran untuk menikah akan memberinya perasaan aneh ini. Hal ini membuatnya berpikir bahwa dia mungkin takut menikah. Baginya, sesuatu akan berubah setelah mereka menikah. Ayo kita makan malam dulu. Setelah Nicole selesai berbicara, dia mengajak kedua saudaranya masuk. Namun begitu dia memasuki rumah, suasana di ruang tamu terasa berat. Ada sesuatu yang terasa aneh. Kepala pelayan datang dan bertanya, "Nona Nicole, apakah Anda sudah makan malam?" Nicole menjawab, "Belum. Kamu bisa menyiapkan sesuatu." "Baiklah, aku akan memanggil dapur untuk menyiapkannya." Nicole mengangguk. Kemudian, dia membawa kedua saudaranya ke ruang tamu. "Ibu, Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kalian berdua terlihat murung?" Nicole menghampiri kedua orang tuanya dan bertanya dengan suara pelan. Gloria tidak bisa berkata banyak, jadi dia hanya menjawab, "Ada masalah di perusahaan, dan kami hampir mendapat masalah hari ini." Nicole mengerutkan kening. "Apa yang terjadi?" Daniel mendesah dan berkata, "Karena perpecahan itu, kantor pajak datang dan memeriksa rekening kami. Karena kami sedang menjalani proses pemisahan, rekening Departemen Paman Dillon ditemukan belum dicairkan. Jadi, kantor pusat juga terkena dampaknya. Masalah dengan akun bukanlah masalah yang remeh. Nicole telah mengetahui sebelumnya bahwa akun Dillon memiliki beberapa masalah yang mencolok. Itulah alasan mengapa ia ingin perusahaan itu bubar. Namun, dia tidak menduga kantor pajak akan mengunjungi mereka sebelum mereka bisa berpisah. Mengapa mereka tiba-tiba datang untuk melakukan pemeriksaan? Tanya Nicole, yakin dengan indera keenamnya bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang insiden ini.